Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryansyah, mahasiswa STEMIK Bandung angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan berbasis website pada PT Catur Putra Indatek, dengan dosen pembimbing yakni Ibu Khairida Ailani, MT. Yang pertama adalah latar belakang pentingnya penilaian kinerja dalam mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Kemudian, penilaian kinerja sebagai dasar kebijakan jenjang karir karyawan. Kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Yang pertama adalah belum memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang efektif. Yang kedua, penggunaan Microsoft Excel untuk form penilaian kinerja. Yang ketiga, sulit menentukan kebijakan karir seperti kenaikan gaji dan penempatan jabatan. Slide selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penilaian kinerja karyawan yang berlangsung pada PT Catur Putrajaya. Yang kedua adalah untuk merancang sistem informasi penilaian kinerja karyawan agar dapat digunakan di PT Catur Putrajaya. Kemudian untuk mengimplementasikan sistem penilaian kinerja karyawan berbasis website. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah di sini adalah penelitian ini akan memfokuskan pada tahap awal implementasi sistem informasi penilaian kinerja karyawan. Aspek perluasan dan perkembangan sistem di masa depan tidak akan menjadi bagian utama dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini terbatas pada PT Catur Putrajaya. Untuk bisnis tertentu di PT Catur Putrajaya, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada perusahaan lain atau unit bisnis yang beroperasi di lingkungan geografis yang berbeda. Kemudian, metodologi penelitian perangkat lunak. Di sini saya mengambil metode penelitian yakni adalah waterfall, di mana metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall yang sering disebut sebagai classic life cycle atau model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi, kebutuhan konsumen, dan berkembang melalui proses perencanaan, pemodelan, pembangunan, dan penyebaran, yang berujung pada terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah yang telah dipahami dengan baik, dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran. Kemudian, roadmap penelitian. Yang pertama adalah di sini terdapat jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan berbasis website di PT Dwi Wahana, Equalindo Jakarta oleh Yehenjil, Mika Emmanuel Kasih, Muhammad Nopriadi pada tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah sistem penilaian kinerja karyawan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW oleh Ruli Mujiastuti dan Nur Komiaria Muhammad Hasbi tahun 2020. Yang ketiga adalah rancang bangun aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis website menggunakan metode scoring system pada Badan Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Arif Ahmad tahun 2019. Kemudian yang keempat adalah rancang bangun aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis website menggunakan metode 36 derajat oleh Arifuddin Asep tahun 2020. Yang terakhir, sistem informasi manajemen penilaian kinerja karyawan di PTX oleh Reza Ilham Saiful pada tahun 2020. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini, landasan teori menggunakan metode AHP, yang merupakan salah satu sistem keputusan yang relevan serta memiliki perhitungan nilai konsistensi dalam meningkatkan tingkat kualitas kriteria dan alternatif. Berikut adalah contoh untuk rumus hitung konsistensi indeks dengan rumus CR sama dengan Pmax dikurang N dibagi N dikurang 1, di mana N adalah banyaknya elemen. Kemudian
hitung rasio konsistensi dengan rumus CR sama dengan CI dibagi RI, di mana CR adalah konsistensi rasio, CI adalah konsistensi indeks, RI adalah random index konsistensi. Masuk ke bagian analisis sistem, di sini adalah proses penyerahan form penilaian kinerja yang berjalan, di mana HRD membuat form penilaian kinerja karyawan dalam format dibentuk dalam Excel, kemudian dicetak form penilaian tersebut dan diberikan kepada atasan terkait seperti manajer, PIC, supervisor, dan kepala cabang. Kemudian proses pengisian form penilaian kinerja karyawan. Di sini atasan terkait seperti manajer, PIC, supervisor, dan kepala cabang mengisi form penilaian kinerja karyawannya dengan karyawan-karyawan yang di bawahnya. Kemudian form tersebut diserahkan kembali kepada HRD untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga adalah proses rekap penilaian kinerja karyawan. Di sini adalah roadmap proses rekap. Maksud saya adalah flowchart proses rekap penilaian kinerja karyawan. Di mana di sini HRD merekap semua form penilaian kinerja yang telah diisi sebelumnya oleh atasan terkait. Kemudian dibentuklah sebuah laporan, di mana laporan itu berisi tentang penilaian kinerja karyawan. Kemudian laporan tersebut diberikan kepada direktur, dan direktur akan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja karyawan. Setelah itu, hasil evaluasi akan diberikan kepada HRD, di mana HRD akan melakukan himbauan atau melakukan adjustment sesuai dengan hasil penilaian kinerja tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam perancangan. Di sini terdapat use case diagram sistem yang akan diusulkan, di mana di sini admin dan user sama-sama memiliki akses. Di sini admin bisa login dan user juga bisa mengakses login. Dan di sini admin mengakses menu-menu hampir keseluruhan menu, di mana ada menu jabatan, karyawan, periode, kriteria penilaian, dan ranking. Namun untuk user hanya bisa mengakses menu penilaian dan menu ranking. Menu ranking di sini adalah hasil daripada penilaian kinerja yang telah dilakukan sebelumnya pada menu penilai oleh tim penilai. Kemudian di sini adalah bentuk kelas diagram yang akan diterapkan pada sistem informasi penilaian kinerja karyawan. Kemudian di sini adalah rancangan menu penilaian kriteria penilaian. Dan selanjutnya di sini adalah rancangan menu penilaian. Selanjutnya adalah rancangan menu ranking. Berikut ada tampilannya. Kemudian di sini adalah tampilan menu kriteria penilaian. Berikut ada tampilannya. Kemudian tampilan menu penilaian. Berikut adalah tampilan daripada penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya adalah tampilan menu ranking. Berikut ini adalah tampilan daripada menu ranking. Oke, kesimpulannya adalah dari hasil perancangan sistem informasi kinerja karyawan, kesimpulan yang didapat setelah dilakukan analisis, perancangan, dan implementasi dapat disimpulkan bahwa satu, implementasi sistem ini menghasilkan sebuah penilaian kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk mengetahui keputusan dari sistem penilaian yang dilakukan. Kemudian, sistem informasi penilaian kinerja karyawan ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menentukan jenjang karir karyawan seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, serta penetapan kebijakan perusahaan untuk sumber daya manusia yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaian. Selebihnya, saya akan mempresentasikan demo program sistem penilaian kinerja karyawan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.